Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia.
Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sebab kesetiaan-Mu sangat terbukti, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau berkata, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sekali lagi semua katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami Mari sama-sama kita pergi ke Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12.
Matius pasal 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayat 12. Matius 5 ayat 3 mulai, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Tadi pagi saya bicara tentang pemilik kebahagiaan, dan hari ini saya masih tetap akan bicara tentang pemilik kebahagiaan. Saya mulai dengan kalimat bahwa setiap orang menginginkan sesuatu yang disebut kebahagiaan. Semua orang mau bahagia, tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Semua orang mau bahagia. Definisi atau makna kebahagiaan setiap kita bisa berbeda-beda. Cara kita meraih kebahagiaan juga mungkin bisa berbeda-beda. Tetapi setiap kita ingin bahagia. Oleh sebab itu ketika Anda memberi definisi, Anda memberi arti terhadap apa itu kebahagiaan, maka itu dengan jelas menunjukkan kepada saya apa yang menjadi tujuan dalam hidup Anda. Sebab ketika kita bilang saya mau bahagia, saya mengejar kebahagiaan, maka dengan sendirinya kebahagiaan itu menjadi tujuan dalam hidup saya. Saya beri contoh. Kalau Anda berkata saya baru bahagia kalau saya punya uang banyak, maka saya akan tahu dengan jelas bahwa Anda hidup untuk mengejar uang. Sebab ketika Anda memberi definisi terhadap kebahagiaan, maka itu akan menjadi tujuan dalam kehidupan Anda. Ada orang berkata, ya saya butuh uang, tidak munafik. Saya enggak naif, saya butuh uang. Tetapi saya tidak butuh uang yang banyak. Yang paling penting bagi saya, keluarga harmonis, hidup damai sejahtera, suami istri bahagia, anak-anak orang tua bahagia, hubungan kami baik. Kalau Anda berkata itulah definisi kebahagiaan bagi Anda, maka Anda hidup mengejar keharmonisan dalam keluarga. Hubungan yang baik antara suami, istri, orang tua dan anak. Sebab apa makna kebahagiaan bagi Anda itu dengan sendirinya menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau bicara tentang siapa yang bisa memiliki kebahagiaan. Tadi pagi saya mengajak untuk melihat dua kalimat pertama yang dikatakan oleh Yesus. Apa dua kata pertama yang diucapkan oleh Yesus. Perhatikan ayat 3, dua kata pertama dari Matius 5 ayat 3. Siapa yang berbahagia? Dia berkata, berbahagialah orang. Lihat ayat 4, dia berkata, berbahagialah orang. Lihat ayat 5, dia berkata, berbahagialah orang. Lihat ayat 6, dia berkata, berbahagialah orang. Lihat ayat 7, dia berkata, berbahagialah orang. Lihat ayat 8, dia berkata, berbahagialah orang. Lihat ayat 9, dia berkata, berbahagialah
orang. Dan lihat ayat 10, kembali lagi dia berkata, berbahagialah orang. Itu sebabnya sesi pertama saya bicara bahwa mereka yang memiliki kebahagiaan adalah mereka yang menjadi orang. Sebab yang disebut berbahagia bukan alam semesta. Dia tidak berkata berbahagialah alam semesta, dia berkata berbahagialah orang. Yang dia katakan berbahagia bukanlah seluruh makhluk ciptaan Tuhan, tetapi dia berkata berbahagialah orang. Dan tadi pagi kami menelusuri ayat-ayat untuk melihat bahwa siapa yang disebut orang dalam Alkitab. Ternyata yang disebut orang dalam Alkitab bukanlah tubuh kita yang terlihat, tetapi jiwa yang ada di balik tubuh yang terlihat. Itulah orang yang sesungguhnya. Anda yang sesungguhnya bukan penampilan tubuh Anda. Anda yang sesungguhnya adalah manusia batiniah di dalam tubuh Anda. Di dalam tubuh lahiriah Anda. Yang bisa berbahagia hanyalah jiwa. Tubuh ini cuma bisa senang. Tetapi tubuh tidak bisa bahagia. Yang bisa berbahagia hanyalah jiwa. Itu sebabnya saya akhiri tadi sesi pagi saya berkata, ada orang tubuh boleh bagus, tetapi di dalam tubuh yang bagus ada jiwa yang keropos. Perut Anda boleh buncit, tetapi jiwa Anda kekeringan. Tubuh Anda boleh pakai baju bermerek mahal, tetapi jiwa Anda telanjang compang-camping. Tubuh Anda boleh terlihat neces, tetapi jiwa Anda kotornya minta ampun. Tubuh Anda kelihatan segar, tetapi jiwa Anda sudah lelah dan penat dengan kehidupan. Jangan tertipu dengan senyum manusia, sebab manusia boleh tersenyum, tetapi hati menangis, kata Amsal. Manusia tersenyum, kata Amsal, tetapi hati menangis. Ada orang ada di tengah-tengah keramaian, tapi jiwanya tetap kesepian. Ada orang bisa tertawa dengan teman-teman, pulang dari arisan, tiba-tiba merasa tidak berarti dan bermakna. Oleh sebab itu Yesus datang bukan memberi kesenangan kepada tubuh, tetapi Yesus datang nomor satu memberi kebahagiaan kepada jiwa. Itu sebabnya dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia tidak bicara tentang tubuh yang letih. Dia tidak bicara tentang tubuh yang lesu. Sebab tubuh letih istirahat, selesai istirahat segar. Tubuh yang lesu istirahat, selesai istirahat kembali lagi pulih. Tetapi dia berkata ada satu keletihan yang tidak bisa disembuhkan dengan istirahat. Ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh semua obat manapun juga sampai kapanpun. Ada satu kelaparan yang tidak bisa dipuaskan oleh makanan semewah seenak apapun. Ada satu kehausan yang tidak bisa disegarkan oleh air sedingin apapun. Yaitu kelaparan, kehausan, keletihan, kelusuhan jiwa. Yesus berkata, marilah engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang punya jiwa yang hidup. Orang yang bahagia adalah orang yang punya jiwa yang berbahagia. Orang yang bahagia itu selalu menunjuk pada jiwa. Tidak menunjuk pada tubuh. Nomor satu menunjuk pada jiwa. Hari ini saya juga mau memeriksa Anda. Bawa pada Tuhan. Apakah jiwa Anda baik-baik saja atau tidak. Ada orang yang sementara menangis. Ada orang yang sementara tersenyum. Ada orang yang sementara kenyang. Tapi ada orang yang jiwanya sementara lapar. Saya berdoa bagi Anda yang jiwa kosong hari ini. Datang pada Yesus. Dia sanggup untuk memulihkan kita. Yang kedua, siapa pemilik kebahagiaan? Kembali lihat ayat 3. Lihat ayat 3. Matius 5 ayat 3. Perhatikan baik-baik. Nomor satu pemilik kebahagiaan adalah jiwa. Tetapi nomor dua perhatikan. Berbahagialah orang yang. Lihat ayat 4. Ayat 4 berkata berbahagialah orang yang. Lihat ayat 5.
Ayat 5 kembali lagi dia berkata, berbahagialah orang yang. Seterusnya akan sama sampai pada ayat 10. Yesus tidak berhenti hanya sampai berbahagialah orang. Berbahagialah yang di dalam. Kalau dalam sudah beres saya bisa bahagia Pak. Oh ya, tapi tunggu dulu. Itu hanya poin nomor 1. Itu bukan segala-galanya. Orang yang berbahagia, poin nomor 1, jiwanya bahagia. Jiwanya hidup. Tetapi nomor 2, kalau jiwa sudah hidup, kalau jiwa sudah berbahagia, dia berkata jiwa ini yang. Dia bicara tentang ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Nomor 1, Tuhan berurusan dengan manusia sejati kita. Apa yang ada di dalam kita. Sebab kalau di dalam belum beres, maka semua yang di luar juga akan kacau. Makanya dia urusi dulu jiwa. Tetapi kalau jiwa sudah benar, kalau jiwa sudah hidup, kalau jiwa sudah dipulihkan, kalau jiwa sudah dibebaskan. Yang kedua dia berkata yang, artinya jiwa yang dibebaskan, jiwa yang bahagia ini berbuat sesuatu. Melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan oleh jiwa yang bahagia supaya dia bisa tetap ada dalam kebahagiaan? Apa yang harus dilakukan? Perhatikan, Matius 5 ucapan berbahagia Yesus ada 8 ucapan bahagia utama, ada 8. Bagi kami pembelajar Alkitab, maka kami bisa membagi 8 ucapan bahagia yang pertama dibagi menjadi 2 bagian besar. 4 ucapan bahagia yang pertama, bagian pertama, dan 4 ucapan bahagia yang kedua. Lihat bagaimana saya membaginya. Lihat. Bagian pertama, 4 ucapan bahagia yang pertama. Perhatikan kondisi yang dikatakan. Berbahagialah orang yang, ayat 3. Berbahagialah orang yang, apa Bapak Ibu? Miskin. Sama-sama bilang miskin. Lihat ayat 4. Kondisi 4 ucapan bahagia pertama. Berbahagialah orang yang apa? Berduka cita. Nomor 1, miskin. Nomor 2, berduka cita. Lihat nomor 3. Lihat ayat yang kelima, Matius 5 ayat kelima. Berbahagialah orang yang apa? Lemah lembut. Arti literalnya. Salah satu arti dari kata lemah lembut adalah orang yang tidak punya kekuatan untuk membela diri. Salah satu arti makna besar dari lemah lembut adalah orang yang tidak punya kekuasaan untuk mengubah keadaan dalam hidupnya. Ingat tentang cerita janda yang miskin yang mengetuk pintu hakim yang jahat. Janda yang miskin itu kita bisa sebut lemah lembut. Artinya janda yang tidak punya kekuatan untuk membela dirinya sendiri. Janda yang tidak punya kekuasaan, kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Itulah arti lemah lembut. Jadi nomor 1 dia berkata orang yang miskin. Nomor 2 dia bilang orang yang menangis berduka cita. Nomor 3 dia berkata orang yang lemah, orang yang tidak punya kemampuan untuk membela dirinya sendiri. Nomor 4 lihat ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang apa? Lapar dan haus. 4 kondisi pertama dari ucapan berbahagia bicara tentang keadaan yang melarat. Bicara tentang keadaan yang penuh dengan penderitaan. 4 ucapan bahagia yang pertama. Bicara tentang kemiskinan. Bicara tentang duka cita, tetesan air mata. Bicara tentang ketidakmampuan untuk membela diri, kelemahan. Dan bicara tentang mereka yang haus dan lapar. Tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Ya, saya tahu Anda mungkin baca itu kan berarti makna rohani Pak.
setuju. Matius meneropong mata rohani, istilah rohani, makna rohani. Tapi kalau Anda pergi ke Lukas, Lukas menggunakan istilah yang sama, tetapi tidak diteropong dalam teropong rohani, diteropong dalam teropong jasmani. Jadi selain bicara tentang kehausan, kelaparan kebenaran, tapi dia juga bicara tentang kelaparan dan kehausan fisik. Selain dia bicara tentang duka cita dalam rohani, tetapi dia juga bicara tentang duka cita secara fisik. Dia tidak hanya bicara tentang kemiskinan secara rohani, tetapi dia juga bicara tentang kemiskinan secara fisik. 4 ucapan bahagia pertama bicara tentang kondisi manusia yang menderita. Nah, sekarang lihat 4 ucapan bahagia yang terakhir. Yang kedua, lihat ayat 7. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati berarti punya banyak belas kasihan. Ucapan bahagia yang pertama dimulai dengan mereka yang miskin. Nah, ketika dia bicara soal miskin, pertanyaannya, kalau Anda ketemu orang miskin, maka apa yang harus Anda perbuat dengan orang miskin? Ucapan bahagia yang kedua menariknya dimulai dengan kata murah hati. Jadi kalau Anda ketemu saudaramu yang miskin, kalau Anda menemukan ada saudara seimanmu yang miskin, kalau Anda menemukan ada orang-orang yang Anda kenal dalam keadaan miskin, maka Alkitab berkata inilah respon setiap kita yang percaya adalah kita harus punya murah hati. Lihat yang kedua. Lihat yang kedua. Selesai murah hati. Lihat ayat 8. Lihat ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci di sana punya arti whole, mengutuhkan ulang, memulihkan ulang. Jadi ada gelas pecah. Gelas pecah, Anda ambil pecahan gelas, Anda lem kembali satu demi satu pecahannya sehingga kembali lagi berbentuk gelas. Ketika Anda lem kembali setiap pecahannya, Anda satukan ulang. Bahasa ini menggunakan bahasa murni. Sesuatu yang terpecah disatukan kembali. Nah, ucapan bahagia yang pertama, kelompok yang pertama dimulai dengan miskin. Tetapi kelompok yang kedua dimulai dengan apa tadi? Murah hati. Ucapan bahagia yang kedua bagian pertama kemudian bicara tentang mereka yang menangis. Mereka yang berduka cita, artinya mereka yang hancur hatinya. Tetapi ucapan bahagia kedua, bagian kedua, tiba-tiba dia berkata murni hati. Jadi kalau Anda temukan orang miskin, bermurah hatilah. Tetapi kalau Anda ketemu orang yang berduka cita, hatinya hancur, jadilah orang yang bisa memulihkan hati orang yang hancur. Sekarang Anda lihat hubungannya. Lihat yang ketiga. Yang ketiga bicara apa tadi? Yang ketiga bicara tentang orang yang tidak punya kekuasaan. Tapi mari kita lihat ucapan bahagia ketiga pada bagian yang kedua ayat 9. Kalau orang itu tidak punya kemampuan untuk membela dirinya, tidak punya kemampuan untuk memenangkan perkaranya. Lihat ucapan bahagia ketiga ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kalau ada orang punya masalah dan dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau orang punya persengketaan dengan orang lain dan dia tidak punya kekuasaan untuk mendamaikan masalahnya dengan orang lain. Tiba-tiba Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, jadilah pembawa damai bagi mereka yang sementara ada dalam sengketa di mana orang itu tidak bisa membela dirinya. Jadilah pembawa damai. Keempat yang terakhir lapar dan haus akan kebenaran. Lihat ayat 10, tiba-tiba dia berkata berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Orang yang harus menderita karena kebenaran. Apa hubungan lapar dan haus dengan menderita, Pak? Ini
kalau Anda temu orang yang lapar dan haus, maka saran Alkitab, kalau engkau ketemu miskin, murah hati. Kalau engkau temu orang berduka cita, pulihkanlah dia, hiburkan dia. Kalau engkau temukan orang tidak punya kemampuan untuk membela masalahnya, kasusnya, jadilah pendamai di antara orang itu. Tapi keempat, kalau orang itu lapar dan haus, tiba-tiba dia berkata menderitalah. Artinya kalau ketemu orang lapar, kamu yang tadinya bisa makan, mari ambil makananmu, kemudian berikan kepada orang yang lapar. Ketika engkau menyodorkan makananmu kepada orang lapar, maka hari itu kamu menderita. Sebab tadinya kamu bisa makan, tapi karena kamu beri makananmu kepada orang lapar, sekarang kamu tidak jadi makan. Itulah puasa yang dikatakan di Yesaya. Puasa yang kukehendaki, kata Tuhan, bukan hanya sekedar menahan lapar dan menahan haus, tetapi kalau lihat orang menderita, ambil sesuatu dari bagian hidupmu dan bagikan kepada mereka supaya paling tidak mereka bisa menikmati apa yang Anda nikmati. Gini Bapak Ibu. Tidak berarti kalau Anda bisa makan di restoran mewah, bukan berarti Anda tolong orang lapar, Anda berkata, yuk mari sama-sama makan di restoran mewah dengan saya. Menurut saya itu bisa terjadi, puji Tuhan, haleluya kalau Anda lakukan itu. Tetapi bagi Alkitab ini sederhana, begini. Kalau kamu tadinya bisa punya cukup uang untuk makan di restoran mewah, tapi kemudian lihat saudaramu lapar, kemudian engkau ambil sebagian dari uangmu, engkau kasih orang itu supaya dia bisa makan dengan layak. Dia enggak usah ditraktir di restoran mewah, enggak usah. Kasih aja 15.000, 20.000, paling tidak mereka dapat satu nasi bungkus. Bisa mengenyangkan tubuh. Tapi karena kamu membagi uangmu dengan orang lain, tadinya kamu bisa makan di restoran mewah, sekarang kamu enggak jadi makan di situ, kamu makan di depot. Masih bagus sih. Tetapi tidak sebagus yang seharusnya kamu dapat. Nah, dari restoran mewah pindah ke depot, itu penderitaan bagi kita. Menderitalah. Supaya orang lain, tapi paling tidak saya makan kenyang, dia juga makan kenyang. Yang setuju katakan amin. Nggak harus sama-sama makan di restoran mewah, nggak harus. Kalau Anda bisa lakukan, amin, haleluya, puji Tuhan. Tapi paling tidak, Anda kemudian harusnya bisa senang. Tapi hari ini biaya untuk menyenangkan tubuh Anda serahkan kepada orang lain. Supaya orang lain yang lapar dan haus, paling tidak masih bisa hidup dari belas kasihan Anda. Walaupun Anda yang tadinya bisa senang, sekarang gak bisa senang. Hidup wajar, toh sama-sama masih bisa hidup. Artinya apa? Artinya siapa pemilik kebahagiaan yang kedua? Yang pertama orang yang punya jiwa yang hidup. Tetapi yang kedua orang yang berbahagia adalah orang yang berarti bagi orang lain. Orang yang berarti bagi orang lain. Orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kebahagiaan kalau begitu. Kebahagiaan bukanlah tujuan dalam hidup seseorang sebenarnya. Tetapi kebahagiaan hanyalah hasil dari kebermaknaan. Jangan pernah berusaha jadi orang bahagia. Tetapi berusahalah jadi orang yang bermakna bagi orang lain. Orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kalau kamu bisa lakukan itu, maka ketika kamu membagi pada orang lain, justru kamu menemukan kebahagiaan di situ. Kebahagiaan itu tidak pada mengumpulkan. Kebahagiaan itu ada pada memberikan. Sama-sama katakan, kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada waktu saya mengumpulkan. Kebahagiaan yang sejati
terletak pada waktu saya memberikan. Kebahagiaan, dia berkata berbahagialah. Berbahagialah siapa? Orang yang apa? Melakukan A, B, C, D, E, F, G. Sebab kalau kamu lakukan ini, kamu akan bahagia. Berarti kebahagiaan hanyalah hasil dari sebuah tindakan. Tindakan apa Bapak Ibu? Tindakan menjadi berkat bagi orang lain. Tindakan menjadi makna dan bermakna bagi orang lain. Kita mencoba mencari kebahagiaan dengan cara mementingkan diri. Sama seperti Lukas 12 tentang orang kaya dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tadi pagi saya kutip ayat yang sama. Dia hidup demi dirinya sendiri, demi dirinya sendiri, demi dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia bisa bahagia. Orang yang hidup demi dirinya sendiri, dia boleh bersenang-senang. Tetapi orang yang hidup untuk dirinya sendiri tidak akan pernah bahagia. Sebab bahagia tidak pernah diletakkan pada mengumpulkan harta. Bahagia terletak waktu kita belajar membagikan bagi orang lain. Buat saya jemaat BES sudah kebal berita ini kan. Sebab Anda dan saya diajar hidup benar-benar menjadi orang yang bermakna. Sebab kalau Anda jadi orang yang bermakna, maka Anda akan menjadi orang yang berbahagia. Pemain musik tolong. Efesus 2. Efesus pasal 2 ayat 8. Pemain musik, singers. Efesus pasal 2 ayat 8 mulai. Ayat 8. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia. Sebentar. Sebab karena apa? Kasih karunia. Kamu apa? Jadi saya tanya, kita diselamatkan karena apa? Kasih karunia. Jadi tolong jangan malu-maluin pendeta-pendeta BES ya. Kalau ditanya, diselamatkan karena apa? Jawab, kasih karunia. Mana ayatnya? Efesus 2 ayat 8. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi kemudian dia berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kemudian dia tambah, oleh Yesus mati untuk semua orang atau untuk orang Kristen? Semua orang. Pertanyaannya, Yesus mati untuk semua orang supaya semua orang bisa selamat. Pertanyaannya, kenapa semua orang tidak selamat? Kenapa tidak semua orang selamat? Kalau Yesus mati untuk semua orang, kenapa tidak semua orang selamat? Jawab, sederhana. Sebab sekalipun kasih karunia Allah untuk semua orang, keselamatan untuk semua orang, tetapi hanya mereka yang menerima oleh iman, hanya merekalah yang mendapatkan keselamatan. Untuk bersih gampang. Ada obatnya bersih, apa itu sabun. Tapi kenapa tidak semua orang bersih walaupun sudah ada sabun? Sederhana, sebab sekalipun sabun sanggup membersihkan, hanya mereka yang mandi pakai sabunlah yang akan bersih. Setuju Bapak Ibu? Sama, Yesus mati untuk semua orang. Itu namanya kasih karunia. Dia mati untuk semua orang. Tapi kenapa tidak semua orang menerima keselamatan? Jawabannya sederhana. Sebab hanya mereka yang percayalah yang akan menerima keselamatan. Makanya dia berkata, kamu selamat karena kasih karunia. Tapi kamu menerima keselamatan oleh iman. Jangan terbalik ya. Jangan bilang, selamat karena apa? Iman. Salah. Selamat karena kasih karunia. Tetapi kami menerima keselamatan melalui atau oleh karena iman. Terus ayat 8 dia bilang. Terus itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Apa Bapak Ibu? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, sekali lagi, untuk, sekali lagi, untuk. Sekarang saya tanya. Saya selamat karena kasih karunia. Melalui atau oleh
iman untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi saya selamat karena kasih karunia. Tapi saya menerima keselamatan oleh iman. Tetapi mengapa saya diselamatkan? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Saya takut ada banyak orang selamat. Tetapi tidak banyak orang melakukan tujuan dari keselamatan. Berbuat baik. Orang yang berbahagia justru ketika kita buat baik. Tabur yang baik. Terus dengan waktu Anda, senyum Anda, kata-kata Anda. Kalau ada lebih uang Anda, lakukan yang baik. Lakukan dengan kasih Tuhan. Saya jamin Anda akan mengerti arti kebahagiaan. Yesus mati di atas kayu salib supaya kita menerima berkat karena Dia. Kalau Anda mau hidup salib Kristus, Anda pun seringkali harus menderita seperti Yesus menderita, supaya orang lain bisa diberkati lewat penderitaan kita. Saya berdoa, jadilah orang yang berbahagia. Kapan itu Pak? Waktu Anda jadi orang yang bermakna. Sama-sama, saya harus diselamatkan. Sama-sama katakan, tapi saya harus jadi orang yang bermakna. Jangan cuma jadi orang benar, jadi juga orang yang berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kami mau bersyafaat berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Dan biarlah hidup kami juga menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan.